Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul klasifikasi. Kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana mengaplikasikan machine learning. Sebelumnya kita sudah bahas tentang decision tree learning. Kali ini kita akan membahas tentang linear discriminant function termasuk SVM. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kita mengaplikasikan machine learning untuk pengenalan pola dengan menggunakan Bayesian Network, Decision Tree Learning, termasuk Random Forest dan XGBoost. Kali ini kita akan melanjutkan mengaplikasikan machine learning untuk pengenalan pola dengan menggunakan Linear Discriminant Function, termasuk SVM. Lalu pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang logistic regression dan neural network. Suatu linear discriminant function dinyatakan dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini merupakan linear combination dari komponen dari X. Jadi ketika kita punya vektor X yang menyatakan input dalam D dimensi, kemudian setiap input ini memiliki bobot masing-masing, lalu kita kalikan weighted sum dengan antara bobot dengan X, atau kita sebut dengan linear combination. Kemudian hasilnya berupa sebuah nilai, ini akan masuk ke suatu decision rule. Untuk mengklasifikasikan suatu data yang direpresentasikan dengan X, vektor X di sini apakah masuk kelas W1 atau W2, kita melakukan perhitungan linear combination antara vektor bobot W dan X sehingga menghasilkan sebuah nilai Gx. Nah, nilai Gx inilah yang dipakai untuk menentukan apakah masuk W1, yaitu jika Gx lebih besar dari 0. Jika tidak, dia Gx lebih kecil dari 0, masuk ke kelas W2. Nah, ketika Gx sama dengan 0, ini merupakan decision surface-nya atau bidang pemisah yang disebut dengan hyperplane. Nah, ini yang dinyatakan secara geometri seperti kotak yang berwarna atau bidang yang berwarna abu-abu ini. Karena dia memenuhi persamaan Gx sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa pisahkan karena ini adalah bidang pemisah, jadi dia memisahkan dua area yaitu R1 dan R2. R1 ini memenuhi Gx-nya lebih besar dari 0, sedangkan di area yang kedua Gx-nya lebih kecil dari 0. Misalkan X di sini yang titik berwarna merah adalah suatu data yang berada pada area R1 sehingga dia memiliki label W1. Nah, bisa kita lihat juga di sini diilustrasikan bahwa adanya vektor W yang merupakan vektor normal yang tegak lurus terhadap hyperplane yang kita miliki. Linear discriminant function ini merupakan salah satu bentuk dari polinomial discriminant function. Oleh karena itu, kalau kita generalisasi model kita, maka yang tadinya Gx sama dengan W dikali X, ini bisa digeneralisasi menjadi Gx sama dengan A di sini juga merupakan vektor bobot, tetapi dipasangkan dengan Y di sini adalah vektor yang merupakan hasil mapping dari X. Yang tadinya X memiliki dimensi, suatu dimensi D, menjadi dimensinya adalah D hat. Sedangkan Y-nya sendiri merupakan fungsi sembarang. Sebagai contoh, misalkan dibutuhkan modelnya adalah model kuadratik diskriminan seperti ini, di mana Gx adalah A1 tambah A2X ditambah A3X kuadrat, maka X di sini kan satu dimensi sebenarnya. Kemudian kita carikan suatu fungsi mapping, yaitu fungsi Y sama dengan 1, X dan X kuadrat menjadi 3 dimensi. Jadi dari 1 dimensi menjadi 3 dimensi. Kenapa hal ini dilakukan? Jadi linear discriminant function itu bisa dipakai untuk dataset apapun yang bisa dipisahkan oleh hyperplane selama fungsi nonlinear mapping di sini kita sebut dengan Y atau kita sebut juga dengan kernel di sini biasanya itu memiliki dimensi yang cukup tinggi sehingga dia linearly separable. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 3 data yang memiliki satu dimensi, yaitu
minus 1, kita sederhanakan saja ini persis di minus 1, 0, dan 1 dengan label masing-masing. Minus 1 dan 1 memiliki label R1, sedangkan 0 memiliki label R2. Lalu kita petakan, kita mapping dengan fungsi Y, yaitu 1X dan X kuadrat, maka kita akan dapatkan data berlabel kita dalam 3 dimensi seperti ini. Jadi untuk min 1 kita masukkan menjadi 1, min 1, dan 1, labelnya R1, dan seterusnya. Jika kita menggunakan linear model biasa, linear diskriminan biasa, kita akan kesulitan memisahkan data yang divisualisasikan dengan titik hitam ini karena dia diapit oleh dua data merah yang memiliki label yang berbeda. Jadi kalau kita cari suatu garis yang memisahkan keduanya tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah mencari, misalkan ini bisa diselesaikan kalau kita bentuk misalnya fungsi kuadratik. Oleh karena itu kita petakan dengan fungsi Y sehingga menjadi 3 dimensi seperti ini, dan kita bisa membuat suatu hyperplane yang memisahkan titik hitam dan titik merah dan kedua titik merah ini. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang support vektor mesin. Support vektor mesin ini merupakan algoritma learning konvensional yang masih banyak digunakan sampai dengan saat ini karena memberikan kinerja yang baik untuk berbagai aplikasi dan domain. Nah, support vektor mesin ini atau SVM ini merupakan linear discriminant function atau disebut juga dengan linear mesin yang memiliki margin terbesar pada modelnya. Karena dia merupakan linear discriminant function, dia dirancang untuk binary classification. Tetapi jangan khawatir, sudah banyak skema yang diberikan untuk menangani atau melakukan task multi-class classification. Nah, karena dia merupakan linear discriminant function, maka hyperplane yang dihasilkan oleh SVM ini akan selalu mampu memisahkan data dari dua kategori selama dia linearly separable. Ketika dia tidak linearly separable, maka harus dicarikan fungsi mapping nonlinear yang membuat dia menjadi linearly separable. Ketika kita memiliki kumpulan data, misalkan di sini kita memiliki sejumlah data berwarna merah, kelas merah, dan data kelas hitam. Di sini yang merah merupakan area R1, sedangkan yang hitam termasuk ke area R2. Maka di sini ditunjukkan bahwa banyak sekali alternatif hyperplane yang mungkin memisahkan data merah dan data hitam ini. Jadi semua hyperplane ini valid karena memisahkan secara sempurna semua datanya. Jadi mana yang terbaik? Nah, SVM memiliki asumsi sendiri tentang hyperplane yang terbaik. Jadi SVM akan mencari hyperplane optimal. Jadi tidak sekedar memisahkan seperti linear discriminant. Nah, kita bisa lihat di sini yang dimaksud dengan optimal hyperplane ini adalah hyperplane atau bidang pemisah di sini yang memiliki maksimum margin. Maksimum margin ini jarak antara hyperplane atau bidang pemisah kita dengan bidang pembatas. Bidang pembatas ini adalah bidang dari data yang paling dekat dengan decision surface kita. Jadi objektifnya SVM itu adalah untuk mendapatkan hyperplane yang paling optimal, yaitu yang memaksimalkan margin dari training data. Nah, bisa kita lihat di sini kan ya. Nah, ketika kita punya bidang pemisah yang ada di tengah, lalu kita punya bidang pembatas, maka yang dimaksud dengan margin itu adalah jarak antara bidang pemisah dengan data yang terdekat dari setiap kelas. Misalnya yang warna merah ke sini ini adalah marginnya, sedang hijau ke sini ini adalah marginnya. Nah, data-data yang paling dekat dengan decision surface dari setiap kelas ini disebut dengan support vector.
Semua support vektor, misalkan pada gambar ini adalah X1 dan X2, dan di sini ada X3 ya. Semua support vektor itu berada pada bidang pembatas kan tadi. Ini memenuhi persamaan Wx ditambah B sama dengan +1 untuk yang positif dan Wx tambah B sama dengan -1 untuk yang negatif. Atau kita bisa bilang bahwa absolutnya itu sama dengan 1. Sedangkan decision surface kita yang ada di tengah, bidang pemisah, ini memenuhi sama seperti linear diskriminan biasa, Wx ditambah B sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan untuk berlaku untuk semua training data, Wx ditambah B itu kalau dikalikan dengan YI itu pasti lebih besar sama dengan 1. Misalkan untuk data kita yang berlabel negatif, Wx ditambah B-nya ini juga negatif, maka kalau kita kalikan dia akan lebih besar sama dengan 1. Nah, selain itu vektor W ini adalah vektor ini merupakan vektor normal terhadap hyperplane. Dalam proses trainingnya, SVM untuk mencari margin yang terbesar itu sama saja dengan mencari support vektor. Nah, mencari support vektor dilakukan dengan mencari nilai alfa dari setiap data pada training data. Misalkan kita punya data dengan dua kelas seperti ini, yang warna hijau dan warna biru. Maka di sini setiap data itu dicari nilai alfanya. Support vektor memiliki nilai alfa lebih besar daripada 0. Sedangkan data-data yang bukan support vektor atau masih jaraknya masih lebih besar daripada support vektor, ini memiliki nilai alfa sama dengan 0. Kemudian nilai dari alfa dan nilai dari Yx dari support vektor itu akan membentuk nilai dari W yang memenuhi persamaan Wx ditambah B sama dengan 0. Nah, kemudian nilai B-nya sendiri ini bisa dihitung berdasarkan nilai Y dari support vektor dikurang dengan prediksinya. Sebagai contoh, kita akan melihat contoh XOR. Untuk persoalan XOR, ini adalah representasi dari 4 titik yang merepresentasikan nilai XOR. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa kita tidak bisa mencari satu hyperplane, suatu bidang pemisah yang memisahkan keempat data ini menjadi dua kategori. Nah, salah satu caranya ini adalah mencari mapping functionnya di sini dari 2 dimensi menjadi 6 dimensi. Misalkan kita representasikan dalam 2 dimensi saja, yaitu dimensi kedua dan dimensi keempat ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita bisa memisahkan, misalnya seperti ini, kita bisa memisahkan titik atau data yang kelasnya hitam dan kelasnya merah dengan memilih hyperplane-nya, yaitu nilai dimensi keempatnya sama dengan 0. Sehingga di sini didapatkan bahwa jaraknya adalah, untuk di sini adalah marginnya memiliki lebar akar 2. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari linear discriminant function itu menggunakan kombinasi linear dan decision rule. Kemudian kita juga melihat untuk persoalan non-linear atau dataset yang tidak bisa dipisahkan secara linear, bisa menggunakan linear discriminant yang lebih general dengan menggunakan non-linear mapping. Lalu kita juga sudah mempelajari bagaimana SVM yang juga merupakan linear discriminant function juga, tetapi memiliki karakteristik marginnya, dia pilih margin yang terbesar. Jadi hyperplane terbaik itu memiliki margin yang terbesar dengan mencari support vektor. Berikutnya, pada video berikutnya kita akan mempelajari tentang logistic regression dan ANN.